Lalu, siapa yang akan menerimaku, jerawatku, dan lemak berlebih di tubuhku? Oke, ini masalah besar. Bukan karena wajah yang kurang menawan. Bukan karena jerawat atau lemak berlebih di tubuhmu. Masalahnya, mengapa penerimaan orang lain kamu jadikan validasi kelayakan dirimu? Jika nggak ada seorang pun memilihmu, apakah itu menjadikanmu seorang yang kurang nilainya? Jika nggak ada seorang pun yang memilihmu, akankah kamu menganggap bahwa dirimu seseorang yang sia-sia? Namun, mungkinkah Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia? I know that you've been struggling, and I'm sorry for all the hardship you've been through. Aku tahu, fisik adalah hal pertama yang orang lihat. Jerawat dan lemak berlebih di tubuhmu seringkali jadi pusat perhatian pertama. Aku tahu, jerawat dan lemak berlebih membuatmu jijik terhadap dirimu sendiri. Namun, gak semua orang berpikir seperti itu kok. Gak semua manusia segalak asumsi dan kecemasan dalam kepalamu. Gak semua manusia sedangkal itu kok. Kurasa insecurity-mu telah mengonsumsi banyak hal, meracuni pikiranmu. Hei, lihat tuh, mereka ngelihat kamu kayak gitu. Kayaknya jijik deh. Percuma, mau digimanain pun orang jelek kayak kamu gak bakal dianggap. Yang ada mereka jijik sama kamu. Iya, memang ada manusia-manusia yang sungguh jahat ucapannya. Tetapi gak semua manusia sejahat itu kok. I wrote this part solely for you loh. That you matter tanpa perlu penerimaan seseorang. You are enough tanpa perlu validasi dari siapapun. You can be complete tanpa perlu kedatangan seseorang. Nilai dirimu gak bergantung pada validasi eksternal. It's all in you. Aku tahu, kamu masih khawatir soal pertemanan dan jodoh. Tetapi, pertemanan yang tulus gak akan menjadikan apa yang ada di fisikmu sebagai syarat. You will find one. Tetapi, kalaupun belum, always remember that you matter tanpa penerimaan seseorang. That you are enough tanpa validasi dari siapapun. That you are complete tanpa kedatangan seseorang. Dan jodoh adalah kisah yang magical dan misterius. You never really know how it works. Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Laki-laki dan perempuan dengan berbagai bentuk tubuh, warna kulit, dan struktur wajah. At the end of the day, they found each other. Anyway, kisah dalam hidupmu gak harus selalu tentang cinta dan teman. Sometimes, it's just the story of yourself, growing better. Maka, sekarang aku ingin mengapresiasi kisahmu. Look at you, taking care of yourself. Kamu sudah lebih peduli pada kesehatan kulitmu, merutinkan skincare pagi dan malam. Bahkan sekarang, kamu mulai memperhatikan kandungan kimia dari facial wajahmu, masker yang hendak kamu gunakan, serta serum yang kamu oles setiap malam di wajahmu. Kamu jadi lebih aware pada produk seperti apa yang lebih cocok untuk jenis kulitmu. And look at you, taking care of yourself. Kamu mulai memilih makanan-makanan yang lebih sehat, mempelajari kandungan kalori berbagai jenis makanan dan cemilan favorit, mencari karbo alternatif yang lebih sehat, mengkonsumsi cemilan yang lebih berserat. Kamu mulai membiasakan diri olahraga dari video-video YouTube. Jadi, belajar kalau sebenarnya lemak-lemak di tubuh ini bukan harus selalu dihilangkan, tapi bisa mengencang jadi otot jika dilatih terus. Kamu jadi lebih fokus pada proses. And look at you, reading this book. Mungkin kamu masih belum punya tabungan untuk membeli skincare, tetapi kamu membeli buku ini, membaca baris ini, for the beauty of your mind. Mungkin kamu masih belum punya kesempatan untuk memiliki menu diet fancy, tetapi kamu membeli buku ini, membaca kalimat-kalimat di sini, mendapatkan insight baru, for the health of your mind. And look at you, gaining knowledge. Beberapa tahun mendatang akan ada remaja-remaja baru yang insecure dengan fisiknya, jerawatnya,
lemak berlebih di tubuhnya. Namun, beberapa tahun mendatang, kamu ada di posisi yang lebih baik, insya Allah. Mungkin kamu telah belajar begitu banyak tentang penggunaan produk skincare yang tepat untuk jenis kulit tertentu. Mungkin dengan pengetahuan yang kamu miliki itu, kamu bisa membagikannya di internet dan membantu banyak orang. Atau mungkin kamu bisa memiliki sebuah online store yang memiliki produk skincare. Namun, yang membedakanmu, tokomu memiliki sesi konsultasi untuk berbincang dengan calon pelanggan yang bingung harus memulai dari mana. Aku dukung kamu banget sih kalau kayak gitu. Like, I wanna buy from that place. Atau mungkin di masa depan kamu telah menemukan resep yang lezat dan aman untuk dikonsumsi. Mungkin dengan pengetahuan itu, kamu bisa membagikan resep di internet dan membantu banyak orang. Atau mungkin kamu bisa memiliki restoran atau catering khusus makanan sehat. Siapa yang tahu masa depan, bukan? Aku juga dukung itu sih. Atau mungkin enggak keduanya. Mungkin kamu adalah seseorang yang belajar tentang menerima diri tanpa validasi eksternal dan merawat diri untuk kesehatan, bukan pujian. Mungkin dari baris-baris kalimat yang telah kamu baca di buku ini telah menginspirasimu untuk menginspirasi orang lain di masa depan. Mungkin kamu akan jadi seseorang yang menginspirasi, and that's also beautiful in some ways. And you know what? Kamu gak akan pernah bisa berkembang seperti ini kalau gak ada insecurity. Insecurity gak selalu buruk kan? Dan pada akhirnya, caramu berpikir, caramu melihat dunia, apa yang ada di dalam kepalamu, itu jauh lebih penting daripada apa yang ada di luar. Tetapi, aku tahu, kamu masih butuh jawaban. Lalu, siapa yang akan memilihku yang seperti ini? Well, someone is always beautiful for someone. Dan alasan seseorang tertarik terhadap orang lain itu gak selalu karena fisiknya. Fisik adalah alasan yang paling dangkal, paling luar. Sekarang aku mau tanya sama kamu, kalau kamu hendak memilih seseorang, apakah fisik jadi prioritas kamu? Kalau kamu mau berteman dengan seseorang, apakah fisik jadi syarat? Enggak kan? Jadi, mengapa kamu mengira semua orang seperti itu terhadapmu? Mengapa malah kamu yang menghakimi dirimu enggak layak seperti itu? Kenapa kamu harus menanti validasi orang lain untuk merasa utuh terhadap dirimu? Nilai dirimu enggak terletak pada penerimaan seseorang. Lihat, pada akhirnya dia meninggalkanku dan memilih yang lebih good looking. Well, pertama-tama kamu bukan objek yang ada dalam sebuah kompetisi. Kedua, kalau kenyataannya dia telah meninggalkanmu dan memilih yang lebih good looking, ya sudah, enggak apa-apa. Kamu enggak perlu merasa rendah. Kan setiap orang memiliki definisi cantik yang beda-beda. Lagi pula, setiap orang punya seleranya masing-masing. Enggak apa-apa. Sebab aku yakin, suatu saat nanti akan ada seseorang di luar sana dengan seleranya sendiri yang ketika melihat dirimu, dia akan berkata dalam hatinya, "Wow, she's beautiful." Namun, mengetahui bahwa akan ada seseorang yang sesuai dengan definisi cantikmu, menerimamu, menyayangimu, that's not empowering. Itu masih sama saja mengharapkan validasi eksternal. Tapi ya, namanya manusia, kita selalu butuh validasi. Jadi ya nggak apa-apa. Tetapi aku ingin kamu sedikit mengubah fokusmu. Selama ini kan kamu selalu menghubungkan nilai dirimu dengan penerimaan orang lain. Nah, bagaimana kalau mulai halaman ini kita pelan-pelan ubah fokusnya? Bukan lagi berharap diterima orang lain, melainkan berharap diterima, disayangi, senantiasa diampuni oleh Allah. Dan tahu satu hal terbaik tentang ini? Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian.